Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada channel ini. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi linier. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya regresi linier ini terdiri daripada dua, yaitu regresi linier sederhana atau simple linear regression dan regresi linier berganda atau multiple linear regression. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar terkait simple linear regression dengan menggunakan program Stata. Sebelum kita lanjut, tolong luangkan waktu kalian untuk mengklik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya. Pertama-tama yang akan kita lakukan adalah tentu saja kita mengklik menu file, kemudian kita ambil data yang akan kita gunakan. Excel spreadsheet, browse, kemudian kita ambil datasetnya, ini kita checklist, kemudian kita klik OK. Nah, data yang telah kita ambil ada di data editor. Nah, seperti ini guys, dimana ada 5 variabel, 6 emiten, kode emiten, tahun, variabel Y dan variabel X. Kita kembali lagi pada layar utama. Nah, di sini ada nama emiten. Kita bisa menghilangkan dengan sintak drop, misalnya tidak digunakan seperti itu, emiten, maka tidak ada di data editor seperti itu. Kemudian Y dan X ini kan tidak ada penamaan. Nah, oleh sebab itu kita bisa memberikan nama variabel ya. Di sini di komanya kita tuliskan label variabel Y, kita tuliskan di sini harga saham. Kemudian kita tuliskan lagi label variabel X, ini adalah return on equity. Nah, di sini ada invalid syntax ya. Nah, berarti kita identifikasi dulu, ternyata di sini ada tanda kutip 1, sementara ini 2. Berarti kita tinggal perbaiki seperti ini ya. Kemudian kita langsung enter. Nah, seperti itu. Secara otomatis di sini telah terubah ya. Nah, jadi kita tidak perlu lagi mengeditnya di properties seperti itu. Oke. Nah, untuk biasanya di dalam statistik itu ada deskriptif dan inferensial. Kita akan mengambil atau mencari untuk deskriptif statistiknya di order table ya. Kita klik compact table of summary statistic. Nah, kita panggil variabelnya ya, Y dan X. Kemudian kita checklist statistik to display. Dan di sini kita tuliskan minimum, maksimum, ini standar deviasi ya. Jika ingin menggunakan skewness dan kurtosis, kita tinggal tambahin di sini min, kita masukkan skewnessnya, kemudian kita untuk kurtosisnya, kemudian kita klik OK. Nah, inilah tabel deskriptif statistik. Ada nilai minimum dan ada nilai maksimum seperti itu. Kemudian ada nilai rata-rata dan standar deviasi. Nah, di sini terlihat jelas ya.
nilai min itu kurang daripada nilai standar deviasi. Berarti nilai standar deviasi ini menunjukkan variasi data ya, dimana jika standar deviasi ini lebih besar daripada nilai min, maka representasi dari data itu tidak baik seperti itu. Nah, kita akan melihat ini kan observasinya kan sampai 80, maka kita bisa menuliskan sini list in 1/80. Nah, seperti ini ya. Kode emiten tahun, variabel Y dan X. Nah, kemudian kita akan meregresikan dengan menekan regres, kemudian kita Y, X seperti ini. Nah, di sini terlihat jelas ya, ada untuk regresi sederhana itu sifatnya parsial ya, karena kan dia antara variabel prediktor dan variabel respon seperti itu. Nah, jadi uji F ini tidak digunakan karena simultan ya, serempak seperti itu, kecuali regresi linier berganda. Nah, di sini uji T-nya itu sebesar 0,03, yang berarti berpengaruh signifikan ya, seperti itu. Nah, di dalam model regresi linier sederhana, regresi linier ya, itu kan ada uji asumsi. Nah, ketika kita menggunakan multicall itu berarti yang regresi berganda. Nah, jadi kita tidak menggunakan regresi multicall ya, karena ini regresi linier sederhana seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa menuliskan perintah x will y x. Nah, di sini variabelnya y dan x ini nilai p-value-nya ini kurang daripada 0,05. Jadi data tidak terdistribusi secara normal. Untuk itu kita perlu membuat lagi ya variabel baru dengan cara kita menuliskan predict seperti ini. Kemudian kita tuliskan residual. Reset aja. Oke. Di sini kita bisa lihat ada variabel baru ya, seperti itu. Nah, kita lihat x will res, enter, masih saja ya. Nah, kita lihat lagi dengan grafiknya, grafik distributional grafik, normal probability plot. Nah, di variabel ini kita masukkan res, kemudian kita klik OK. Dengan perintahnya phenom res. Ini masih loading ya. Progress. Nah, di sini grafiknya terlihat jelas ya, bahwasannya titik-titik ini itu tidak di garis diagonalnya seperti itu. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya data tidak terdistribusi secara normal. Nah, untuk itu ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan. Bisa dengan cara mentransformasi. Nah, bisa juga dengan cara misalnya menambah data, dan juga bisa juga dengan membuang outlier seperti itu. Nah, kita akan melakukan transformasi datanya ya, dengan cara kita klik menu statistik,
Kemudian kita cari di sini ladder-nya, ladder of power. Oke. Nah, ini untuk yang transformasi ya, menggunakan identity res ya. Kita pakai ladder, kemudian kita tuliskan lagi variabelnya s. Kita lihat nanti grafiknya seperti apa. Masih on progress ya. Ketika X-nya ini sudah nggak ada, sudah hilang, baru sudah selesai ya prosesnya. Nah, di sini terlihat jelas ya, ada bentuk kubik, square, identity, inverse, 1 per square dan 1 per kubik. Kita lihat yang mana yang mendekati nilai sempurna. Di sini yang mendekati garis normal itu adalah identity ya. Nah, oleh sebab itu kita menggunakan identity ya, dengan cara di sini kita tuliskan gen, membuat variabel baru, formulanya di sini sama dengan s. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya. Kita menggunakan cadensity untuk melihat grafik kernel density-nya. Res 2, normal. Enter. Nah, di sini masih tidak normal ya. Jika kita menggunakan histogram res 2, nah juga masih tidak normal ya. Jika kita melihat lagi menu grafik di sini, distributional graph, di sini kita menggunakan normal quantile plot. Di sini kita menggunakan res 2, kemudian kita klik OK. Nah, juga tidak ya, grafiknya tidak normal seperti itu. Kita juga bisa menggunakan grafik untuk normal probability plot ya, atau di sini ladder of power quantile normal plot ya. S2 oke. Nah, kita bisa melihat ya, yang kita cari itu adalah yang mendekatin garis ini ya. Nah, ternyata juga menjauh, untuk kubik menjauh, square dan seterusnya juga menjauh. Nah, data yang tidak normal ini juga disebabkan salah satunya adanya outlier. Nah, kita bisa melihat atau mengidentifikasi terkait outlier. Outlier itu apa? Outlier itu adalah pencicilan atau data ekstrim, nilai ekstrim yang dimana menjauh dari kelompoknya, seperti itu. Ada beberapa cara untuk melihat outlier, salah satunya dengan metode box plot seperti itu. Namun pertama-tama kita akan membuat variabel baru. Nah, ini ide ya, itu identity
Jadi dia ada variabel baru ya, identitinya. Nah, kemudian kita bisa menuliskan grep box seperti ini. Kemudian variabelnya, kemudian kita tuliskan mark 1, mlabel, kemudian id, lalu enter. Nah, maka di sini muncul grafik box plot ya. Ada nomor 9, 29, 44 dan seterusnya. Nah, kita juga bisa dengan cara menuliskan eigen std standardize, ini y sama dengan std y, enter. Kemudian kita bisa lagi eigen std x sama dengan std x, enter. Nah, ada variabel baru di sini untuk ya, variabel y dan variabel x. Nah, di sini ada data yang lebih besar ya, dari nilai 2,58 atau 3 seperti itu ya. Nah, ini mengidentifikasi bahwasanya terjadi outlier. Nah, apa benar identity dari nomor 9 ini outlier? Tadi kita bisa lihat dari nilai yang ada di sini ya. Observasi nomor 9 itu menghasilkan ini di variabel y ya, harga saham kan, ini warnanya harga saham ada di nomor 9 observasi ya, outlier ya. Nah, itu caranya, salah satu cara identifikasi terkait ada atau tidaknya outlier pada sebaran data kita. Kemudian kita mencari autokorelasi ya. Ingat, jika regresi sederhana tentu tidak perlu menggunakan multicall ya, karena itu untuk regresi berganda seperti itu. Nah, di sini kan sudah untuk uji normalitas sudah, kemudian setelah transformasi tidak terjadi data yang normal seperti itu, tidak terdistribusi data normal seperti itu. Nah, kemudian kita menggunakan autokorelasi ya, karena ini merupakan data sekunder seperti itu yang tentu perlu autokorelasi seperti itu. Nah, jika di stata perlu dideklarkan menjadi time series. Nah, dengan menggunakan command reset, kemudian ID, kita menggunakan ID karena kita sudah menggunakan ID ya. Di sini ada ID. Nah, ini kita gunakan ya. Langsung kita enter. Nah, time variabelnya observasinya 1 hingga 80. Nah, di sini kita menggunakan state begotplay untuk autokorelasinya. Terlihat bahwasanya ini nilai probability-nya atau p-value-nya ini di atas 0,05, berarti dia terjadi autokorelasi. Kemudian kita akan ke heteroskedastisitas ya. Di sini kita menggunakan berspagan ya. Kita bisa mengklik statistik, kemudian di linear model kita masuk ke specification test. Nah, di sini kita klik test for heteroskedasticity atau head test, kemudian oke, atau bisa juga menggunakan state head test seperti itu, kemudian enter. Nah, di sini di atas 0,05 ya, berarti dengan berspagan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah,
Demikian ya regresi linear sederhana yang sudah kita running, bahwasanya data ini tidak terdistribusi secara normal dan setelah ditransformasi juga tidak terdistribusi secara normal. Namun untuk autokorelasi dan heteroskedastisitas itu tidak terjadi autocall dan tidak terjadi heteroskedastisitas dengan menggunakan bersepagannya. Untuk saya tidak mengatasi normalitas ya dan outlier karena mungkin itu di materi yang lainnya, pada kesempatan yang lainnya seperti itu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan video pembelajaran lainnya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.